Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan tutorial sebelumnya. Kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang gaya pulih ya, gaya pulih pada pegas dan bandul. Nah, di sini sudah saya perlihatkan ada gambar pegas dan kemudian di sebelah kanannya ada bandul gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang dari sebelah kiri. Yang dari sebelah kiri ini ada pegas. Ya, itu pegas itu pada kondisi A, kondisi B dan kondisi C. Nah, ini sebenarnya pegasnya kita anggap satu saja, tetapi karena nanti ada tiga perlakuan gitu ya, sehingga ini kelihatannya ada tiga pegas gitu. Nah, mari coba kita lihat. Pertama kita andaikan bahwa pegas ini, yaitu pegas A, itu adalah asal mula pegas itu. Ketika pegas itu diberikan beban seperti ini. Nah, posisi awal dari pegas dia itu di posisi A gitu. Nah, kemudian coba ini kita tarik garis ke sana ya. Kita tarik garis, oke, situ. Oke, cukup itu. Nah, kemudian pegas itu kita tarik ke bawah ini. Bebannya kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Kita tarik ke bawah dengan gaya sebesar F. Nah, gitu. Nah, maka ketika ini ditarik ke bawah, posisinya ini pindah di posisi B. Keadaannya itu pindah seperti posisi ketika di gambar B ini gitu. Nah, ini ketika ditarik ke bawah. Baik, kita gambarkan dulu uraian gayanya dari sebelah situ. Nah, di sini ada W yang gitu ya, yang sama dengan M kali G gitu. Nah, pada saat ini kita tarik ke bawah dengan gaya sebesar F gitu. G ini gayanya adalah F. Nah, maka pegas ini akan melawan gaya F yang kita berikan gitu. Otomatis ketika ini gaya berarah ke bawah, maka perlawanan pegas itu berarah ke atas gitu. Nah, ini ke sana. Nah, gitu. Ini berarti nanti disimbolkan simpangannya ya. Simpangannya itu sebagai plus Y. Nah, kenapa dia ini arah gayanya, ini arah perlawanannya ke atas itu. Nah, ketika beban ini dilepas, maka dia akan melewati titik setimbang lagi. Ya, titik setimbang itu kita tuliskan di sini, kita beri nama TS, titik setimbang. Untuk kemudian dia berayun ke atas, sampailah dia di posisi C gitu. Sampailah dia di posisi C. Nah, pada saat di C, ini kan benda berhenti sejenak. Nah, berarti apa? V-nya sama dengan 0 gitu. Begitu juga ketika nantinya dia setelah berayun dari titik C ini ya, di posisi ini dia berayun ke bawah lagi sampai ke bawah, kecepatannya 0, dia juga akan kembali lagi gitu. Nah, di sini pada di posisi C ini, maka arah perlawanan gayanya itu ke bawah. Nah, gitu. Ini kita misalkan sebagai minus Y gitu, karena bekerja pada sumbu Y negatif gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita namakan sebagai gaya pulih gitu, gaya pulih. Dan begitu seterusnya, peristiwa ini berlangsung secara periodik, secara terus-menerus. Ya, ke atas, kemudian ke bawah lagi, ke atas lagi, melewati titik setimbang. Nah, gerakan benda di sekitar titik setimbang secara bolak-balik inilah yang dinamakan sebagai getaran gitu. Nah, ini. Nah, sehingga untuk pegas secara utuh kita bisa dapatkan bahwa F pulihnya itu F pulih. Nah, gitu ya, gaya pulihnya itu akan sama dengan K. Nah, gitu. K itu adalah konstanta pegasnya ini, karena setiap pegas itu kan punya konstanta pegas. Nah, ini sama. Karena pegasnya sama ya K-nya sama gitu ya. Oke. KJ. Nah, gitu. Ini sebanding dengan simpangannya ini tadi. Nah, kemudian ini yang besarnya gaya pulih. Tapi ketika kita membahas tentang arah gaya pulih,
maka nantinya karena ini merupakan besaran vektor gitu, oke, gaya pulihnya itu akan sama dengan minus KY. Nah, artinya apa? Bahwa gaya pulih itu melawan dari gaya yang sebenarnya, gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gaya pulih. Nah, gitu. Ini adalah gaya pulih. Nah, ini untuk pegas. Nah, bagaimana untuk bandul? Ya, untuk bandul seperti ini. Jadi untuk bandul ini kita simpangkan ke arah sana, ke arah kanan. Kemudian titik ini kita namakan sebagai titik setimbang, gitu, TS. Ya, ini adalah titik setimbang. Jadi titik setimbangnya. Nah, kemudian dari bandul ini kita uraikan ke bawah ya. Nah, kita bawa ke bawah, lurus ke sana. Ini adalah pengaruh gaya gravitasi, berarti kita namakan sebagai W, gitu ya, sebagai W yang sama dengan apa? M dikalikan dengan G, gitu. Nah, di sana ada theta, gitu, ada sudut simpangannya. Maka pada saat ini kita perpanjang, nah kita perpanjang arah sana, nah gitu kan, itu. Kemudian, oke, kita beri tanda panah. Ini tanda panahnya. Kemudian ada juga yang arah ke sana, gitu. Oh, ini arah ke sana. Itu. Nah, arah ke sana. Oke, theta ada di mana? Kalau ini kita turunkan, kita bawa, kita pindah gitu ya. Theta itu akan berada posisi di sini kan. Nah, di sini kan theta, nah, gitu. Oke, di situ theta. Nah, coba saya buat garis putus-putus saja biar enak ini, nah, gitu ya. Nah, ini, oke, ini, oke, garis putus-putus. Nah, ini MG yang sebelah sini. Nah, sehingga kalau kita ingat aturan pada saat pembahasan di vektor ya sebelum-sebelumnya itu, maka yang ada di theta ini yang langsung bersentuhan dengan theta kita tuliskan sebagai W cosinus theta, nah, gitu ya, W cos theta. Sementara yang ke arah sana adalah W, oke, W sin theta, nah, gitu, W sin theta. Nah, di sini yang kita permasalahkan adalah gaya pulihnya gitu. Gaya pulihnya, gaya yang menyebabkan atau gaya yang melawan arah gaya yang diberikan itu. Ketika simpangannya ke arah sana, ke arah kanan, maka namanya gaya pulih itu ya yang gaya yang arah yang ke kiri gitu. Sehingga gaya pulihnya F pulih untuk bandul ya. F pulih, F pulihnya untuk bandul itu sama dengan apa? Ya ini W sin theta ini adalah gaya pulihnya gitu loh, adalah W sinus theta gitu. Tandanya apa? Tandanya minus. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah gaya pulihnya gitu. Jadi W-nya ini adalah berat benda ya. Oke, berat benda. Dalam satuan apa? Kilogram. Tuh, kilogram. Kemudian F pulihnya ini sudah ya. Ini adalah theta adalah sudut simpangan. Oke, sudut simpangan. Nah, satuannya adalah derajat itu, berapa derajat kan gitu. Nah, saya kira demikian sudah sangat jelas. Ada dua hal yang berbeda yang perlu dipahami, bagaimana mekanisme kerja pada pegas, kemudian bagaimana mekanisme kerja gaya-gaya yang bekerja pada bandul. Ini perlu diperhatikan gitu. Nah, demikian untuk tutorial kali ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.